Ya, selamat sore teman-teman di Broker. Saya akan mengantarkan berita liputan bahwa tadi kami diundang untuk meliput pengukuhan guru besar Rektor UPN, jadi Profesor Muhammad Irhas Effendi. Nah, pengukuhan sebagai guru besar sekaligus juga beliau adalah Rektor Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta. Yang menarik apa? Yang menarik adalah orasi ilmiah atau pidato ilmiah pengukuhannya itu Pak Profesor Irhas ini mengupakan soal strategi. Ini menarik. Kita ikuti, nanti ada wawancaranya. Bagaimana strategi ini menjadi satu policy, satu dasar pembuatan berbagai kebijakan. Strategi ini berubah-berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Tetapi ada 3 poin besar di dalam strategi yang harus dibuat oleh pemerintah atau siapapun dalam sebuah organisasi untuk dapat sustainable, untuk dapat bergerak dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Ayo kita simak liputannya. Tuhan, Guru Besar UPN Jakarta, Profesor Dr. Muhammad Irhas Effendi, yang itu sudah berkualitas semua. Tentu masa kebahagiaan bisa perguruan tinggi ketika putra putri terbaiknya misalnya mendapatkan jabatan tertinggi, yaitu sebagai guru besar. Karena itu saya sangat kemudian bidang kependidikan teknologi menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Muhammad Irhas Effendi atas capaiannya menjadi guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Jakarta. Senat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta oleh Sekretaris Senat. Dengan mengucap Alhamdulillah Alamin, sidang terbuka Senat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Muhammad Irhas Effendi sebagai guru besar saya nyatakan ditutup. Profesor Dr. Muhammad Irhas Effendi. Hadirin dimohon berdiri. Ini waktu ini, saya nanti. Nanti akan dibuka ya, kalau saya nanti apa? Oh ini Mas. Ya.
pakai masker. Iya, Bapak terkait tadi kan pidato Bapak ilmiah itu terkait dengan perekonomian kita, Pak. Sebetulnya apa yang dibutuhkan negara kita, Pak, dari sisi pandang Pak Profesor terkait ini? Iya, sebenarnya kalau yang saya sampaikan itu tidak langsung terkait dengan perekonomian, tapi ini terkait dengan model perencanaan strateginya, gitu kan. Kita tahu bahwa dulu sebelum keluarnya Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan keuangan nasional, kan kita punya namanya GBHN ya, Garis Besar Haluan Negara. Itu kalau kita bicara praktis ya, meskipun tadi tidak saya singgung lengkap ya. Nah, sekarang ini isu yang cukup menarik di akhir-akhir ini itu kan rencana untuk mengembalikan pada GBHN yang disebut dengan PPHN ya, pola pokok haluan negara gitu ya. Nah, saya sebenarnya tidak langsung membahas itu, tetapi saya membahas dari aspek teoritisnya ya, bahwa ketika kita mulai dengan Undang-Undang 25 tahun 2004, tadi kita bisa lihat ya di dalam evolusinya itu di undang-undang itu prinsipnya kan menerapkan konsep-konsep dan praktek manajemen strategi yang sebenarnya di berbagai negara di organisasi-organisasi bisnis itu mulai populer di tahun 30-an hingga 60-an, kemudian tahun 70-an, dan kemudian tahun 2000-an, akhir 90-an hingga yang terakhir ini ya. Nah, itu bahwa kita bukannya tidak punya arah pembangunan jangka panjang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 25, kita punya perencanaan pembangunan jangka panjang 20 tahun ya kan. Kemudian kita juga punya rencana pembangunan 5 tahunan ya. Itu yang disebut dengan RPJP gitu ya. Nah, memang mungkin proses penyusunannya agak beda dengan yang dulu GBHN, karena dulu kan itu tahapan DPR ya, sebagaimana Garis Besar Haluan Negara dan Presiden menjalankan amanat GBHN ya, karena Presiden adalah amanat DPR. Tetapi yang saya bahas sebenarnya tidak langsung terkait dengan itu, tetapi tadi menyampaikan evolusinya bahwa awal di strategi itu misalnya mulai dari internal gitu ya, bahwa strategi itu sangatlah unik gitu ya, satu demi satu, organisasi demi organisasi, industri demi industri, negara demi negara. Indonesia mungkin berbeda dengan Malaysia, dengan Singapura dan lain-lain. Satu perusahaan berbeda dengan perusahaan yang lain, itu di era awal. Jadi basis dari keunggulan itu adalah sumber daya. Untuk membangun yang bijak adalah sumber daya. Tetapi ketika orang berpijak pada sumber daya saja, organisasi unik, ternyata strategi itulah menjadi miskin teori. Kenapa miskin teori? Bahwa teori itu harus dibangun melalui generalisasi, multi organisasi, multi industri, gitu ya. Nah, maka kemudian pada tahap berikut tadi bahwa organisasi itu berbasis pada eksternal. Kita kan sering mendengar ini bahwa perubahan lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan organisasi. Nah, ini juga ceritanya mulai di 60-an sebenarnya. Kalau di kita mungkin di tahun 98, sudah lahir atau belum? Nah, sudah lahir ya? Nah, di tahun 62 itu kan ceritanya dari seluruh dunia. Kemudian ketika organisasi-organisasi itu merasa hebat di internal, tapi ternyata juga pada pelet. Kenapa? Karena ada pengaruh eksternal, gitu kan? Nah, kemudian sama dengan di Indonesia di tahun 98 itu kan Indonesia harmonis saja ya. Tetapi kemudian ada krisis moneter gitu kan. Kemudian ternyata Indonesia pelet juga. Nah, perhatian itu yang kemudian mengarahkan strategi berfokus pada eksternal. Jadi dua aliran, yang satu berpijak pada strategi itu bahan unggulannya harus internal, yang satunya adalah eksternal. Nah, ketika terbit setelah era reformasi di kita kan Undang-Undang 25 tadi ya, itu istilah strategi itu menjadi populer ya. Mungkin kan semua bisa sebut visi, misi, tujuan, strategi, analisis SWOT gitu ya. Nah, ini di Indonesia diperkenalkan itu. Nah, kemudian setelah dari eksternal itu kan ternyata juga eksternal itu gampang ditiru gitu ya. Nah, lalu kembali ke dalam internal lagi. Basisnya adalah bagaimana sebuah organisasi itu mampu menggali sesuatu yang langka, sesuatu yang sudah ditiru, sudah terganti, tetapi itu bernilai untuk pasar, untuk masyarakat. Nah, kasus di Indonesia bagaimana? Ya, kita harus punya pegangan dua sebenarnya ya. Nah, seperti yang saya singgung di presiden tebal itu dua sebenarnya. Resources kita tetap harus andalkan karena resources kita itu memungkinkan kita berbeda dengan yang lain. Kelangkaan yang bisa dibangun berdasarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, gitu kan?
Tetapi kita bagaimana sih menyatukan negara ini, orang-orang yang hebat-hebat ini untuk mengelola sumber daya dengan efektif? Tentu nilai-nilai menjadi sangat penting. Nah, kita seperti sekarang nilai-nilai Pancasila kita, bela negara kita, itu kan tidak lagi diajarkan sebagaimana dulu. Kalau dulu kan kita hafal nih, P4, melalui P4 kita hafal nilai-nilai Pancasila, implementasinya, kemudian GBN kita pernah. Setelah era ini kan mulai berkurang. Jadi dari yang saya sampaikan tadi, kita berharap ada basis nilai yang kuat melekat di seluruh bangsa. Bagaimanapun kita banyak orang pintar, kalau nilai-nilainya itu tidak menyatukan kita semua, kita bisa kita Pancasila, tujuan inti kita Undang-Undang Dasar gitu ya, baru mimpi masa depan, dan kemudian mimpi itu berhadapan dengan tantangan dan peluang-peluang baru. Nah, ini yang harus disikapi. Satu, sumber daya. Yang kedua itu adalah era digital yang terakhir tadi saya sampaikan. Di era digital ini teori-teori yang berkembang itu sudah berguguran. Kalau kemarin kita bikin perencanaan basis porter industri orang dengan platform baru sekarang bisa keluar masuk gitu ya, bisa keluar masuk, sehingga industri ini menjadi sangat cair. Sehingga perlu tantangan baru nih, strategi di era digital, tetap berpegangan. Tapi kalau nilai-nilai, apapun tantangan yang ada di luar, maka nilai-nilai sudah kita pegang. Hanya nilai itulah yang mampu menyatukan kita semua. Kemudian sampaikan di era terakhir tadi, sebelum ke digital, ini juga menjadi sumber keunggulan sebuah organisasi, barangkali juga termasuk negara. Tapi kemudian tantangan yang muncul sekarang adalah era digital yang harus kita sikapi dengan cara yang berbeda. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan cara-cara lama kita untuk sukses, ya, meskipun dulu kita pernah sukses, sekarang tantangannya berbeda, peluangnya juga berbeda. Maka harus kita hadapi dengan cara baru, metodologi baru, melalui inovasi dan kreativitas yang diselaraskan dengan peluang dan tantangan. Tiga, berdaya, kemampuan, inovasi, kreativitas menyesuaikan diri dengan peluang dan tantangan yang